Oke teman-teman, kita hari ini bakalan cerita sedikit tentang DOC. Nah, bagaimana cara merawatnya dan apa saja sebenarnya keinginan dari DOC untuk memaksimalkan pertumbuhan dari DOC. Nah, oke, kita langsung saja tanya kepada tim produksi dari Ciak Farm. Oke teman-teman, jadi di masa brooding yang harus kita perhatikan itu adalah di minggu pertamanya, di umur 0 sampai 7 hari. Kenapa? Dari 0 sampai 7 hari di mana si DOC itu menyerap maksimal dari kuning telur yang tersisa saat dia menetas di dalam perutnya teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan itu 5 aspek. Pertama, alas kandang, suhu, minum, makanan, dan stres pada DOC. Sehingga dari 5 aspek yang kita maksimalkan ini memiliki memicu pertumbuhan DOC secara maksimal juga. Pertama dari alas kandang, kalau bisa kita usahakan alas kandang itu menggunakan alas kandang yang bersih dan menggunakan koran atau kertas, sehingga DOC tidak memakan benda-benda asing yang mungkin mengganggu pencernaannya teman-teman. Kemudian suhu, kalau bisa diusahakan suhunya itu hangat dan dalam kondisi tertutup sehingga penghangatan itu secara maksimal, ataupun bisa disebut dengan kandang brooding box magic teman-teman. Nah, suhu yang dibutuhkan itu di antara 30 derajat sampai 38 derajat Celcius teman-teman. Kemudian untuk pakan diusahakan menggunakan high protein karena di minggu pertama ini adalah pemicu awal masa maksimal penyerapan protein pada DOC teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tadi bicara itu stres kandang, kalau bisa diminimalkan stres pada DOC teman-teman. Kenapa? Karena penyerapan protein yang maksimal itu dipengaruhi dari stres pada DOC teman-teman. Terima kasih itu aja. Oke, kita masuk di minggu kedua umur 1 sampai 2 minggu. Nah, di umur 1 sampai 2 minggu, kalau tadi umur 1 minggu itu penyerapan protein secara maksimal. Nah, umur 2 minggu itu penyerapan antibodi dari sisa kuning telurnya teman-teman. Jadi agar penyerapan antibodi secara maksimal, kita juga harus membantu dari membantu eksternal, yaitu dengan memberikan jamu-jamuan seperti kunyit dan bawang putih sehingga bisa meningkatkan antibodinya sampai 2 kali lipat teman-teman. Kemudian di umur 2 minggu ini kita sudah bisa membuka sedikit dari kandang brooding kita tadi teman-teman, karena di umur 2 minggu DOC sudah mulai beradaptasi pada suhu lingkungan, yaitu pada suhu 27 sampai 26 derajat teman-teman. Kemudian alas kandang di sini sudah bisa kita ganti menggunakan sekam agar tidak menimbulkan amonia yang tinggi dan tidak terlalu kotor pada kandang. Kita bisa menggantikannya dengan sekam kayu ataupun sekam padi. Terus di umur 2 minggu kita sudah bisa menimbang pakan ataupun mengukur pakan sesuai dengan bobot tubuhnya, yaitu 10% dari bobot tubuhnya teman-teman, itu biasa 10 gram. Oke. Baru kira-kira amoniak itu apa tadi? Amoniak, saya dengar amoniak. Amoniak itu adalah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh ayam melalui feses. Contohnya seperti protein yang tidak terpakai itu biasa dikeluarkan melalui feses, kemudian zat urin lainnya, zat dari sisa metabolisme ya teman-teman. Feses itu apa maksudnya feses? Feses itu hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi yang sudah diserap secara maksimal nutrisinya kemudian dikeluarkan. Kotoran lah. Oke. Baru kira-kira ini Pak, tipsnya kalau misalnya DOC kita di awal itu udah salah ini, maksudnya udah sakit kan, ada juga metode vaksin itu kan. Nah, kira-kira di umur berapa metode vaksin terbaik kita laksanakan? Metode vaksin itu kalau bisa di umur setelah 1 minggu, di umur 7 hari, 14 hari, 27 hari, dan 30 hari. Karena kalau kita berikan di umur 1 sampai 7 minggu, di situ adalah kalau bisa kita kita minimalkan stres pada DOC. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri kan, setelah memberikan vaksin biasanya DOC itu pada stres. Nah, jadi kalau bisa diusahakan di umur 2 minggu di mana DOC sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Oh, baik. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan panduan dari Ciak Farm, dari tim produksi Ciak Farm, gimana caranya merawat DOC dari umur 1 sampai 2 minggu. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari sini dan bisa memaksimalkan pertumbuhan dari DOC. Oke, selamat berbagi dan selamat melakukan apa yang sudah kita bagi.